Oke, udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Renda Yuryananta, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas C7C Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi. Melalui platform Zoom, dengan senang hati, kami akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah konseptual yang berjudul Dilema Paradigma Teori Stakeholder dan Teori Shareholder dengan Kepentingan Bisnis dalam Meningkatkan Keberhasilan Bisnis, sebagai tugas pendukung mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Renda Yuriananta, MPD. Dalam presentasi ini, kami akan menganalisis dilema yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dan pemegang saham dalam mencapai keberhasilan bisnis. Kami juga akan menjelaskan perspektif-perspektif yang berbeda antara teori stakeholder dan teori shareholder. Perlu digarisbawahi di sini, teori stakeholder adalah teori pemangku kepentingan dan teori shareholder adalah teori-teori dari pemegang-pemegang kepentingan yang seperti contohnya pemegang saham, investor, dan lain sebagainya. Tentunya saya tidak sendiri dalam presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan dibawakan langsung oleh saya sendiri, Ivan Aditya dari Bisnis Administrasi, dengan NIM 2250302071128, dan beberapa teman saya mungkin bisa memperkenalkan sendiri-sendiri dengan tanpa menyebutkan NIM. Baik, Oke, baik. sebelum Iya, silakan Arseta. perkenalkan, nama saya Arseta Surya Putri. Kemudian dilanjut oleh Haikal, Eh, Nama saya Muhammad Fitri Haikal. dan dilanjutkan Putri Amelia. Apakah sudah bergabung, Putri? Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Mulia. Dan perkenalkan, saya Angel Patricia. Baik, berikut merupakan adalah tim kelompok 3 yang telah mendiskusikan dan menghasilkan output sebuah artikel ilmiah yang akan dipresentasikan pada kesempatan kali ini. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah abstrak. Dan mungkin di sini abstrak sendiri eh, penjelasannya mungkin tidak terlalu panjang karena nanti akan dijelaskan secara lebih rinci dari tupoksi-tupoksinya masing-masing oleh beberapa rekan-rekan dari kelompok 3. Sebagai gambaran singkatnya saja, sebagai abstrak yang konkret dan hakiki dalam era modern, perusahaan perlu mempertimbangkan penerapan teori yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka. Munculnya dilema antara teori stakeholder dan teori shareholder menuntut pemahaman yang lebih dalam terkait kedua paradigma tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana etika dan moral bisnis berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis melalui analisis pada perusahaan Shopee dan Goto. Goto merupakan perusahaan merger antara Gojek dan Tokopedia. Mereka merupakan kedua perusahaan yang dapat dikatakan berbeda dari perusahaan-perusahaan lain karena memang sebuah raksasa marketplace dan raksasa pelayanan jasa pada angkutan umum. Dapat disimpulkan bahwa Shopee menerapkan teori stakeholder karena kami berasumsi bahwa mereka telah menerapkan teori-teori yang bersangkut secara langsung terhadap teori semua pemangku kepentingannya, dengan fokus pada menciptakan nilai jangka panjang melalui pengembangan ekosistem dan perhatian terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk penjual, pembeli, mitra dari marketplace tersebut, dan bahkan mencapai atau bekerjasama dengan dunia perbankan, dengan pihak-pihak perbankan, sehingga memfasilitasi pembayaran yang lebih mudah bagi para penjual maupun pembelinya. Di sisi lain, Gojek dan Tokopedia atau untuk selanjutnya dapat diucap sebagai Goto menerapkan teori shareholder dengan fokus pada ekspansi pasar dan akuisisi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Akuisisi di sini bisa berupa sebagai merger yang telah terbukti atau telah digambarkan secara langsung melalui perusahaan Goto yang merupakan merger dari Gojek dan Tokopedia.
Kemudian untuk mempersingkat atau mempermudah wawasan kita dalam membahas presentasi selanjutnya, di sini ada daftar isi, di mana bagian pengantar itu sudah disebutkan di awal dan eh, akan selanjutnya dijelaskan juga permasalahan, tinjauan pustaka, landasan teori, tujuan, hipotesa, metodologi, pelaksanaan, hasil, kesimpulan, rekomendasi, dan penutup. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Angel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari pembuatan artikel ilmiah konseptual oleh kelompok kami, di mana terdiri dari 4 tahapan yang utama, yaitu yang pertama melakukan riset dengan menuangkan ide dan mengumpulkan data yang relevan atau sesuai dengan topik yang akan kelompok kami angkat. Yang kedua yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi pola atau temuan yang relevan. Yang ketiga yaitu merancang kerangka artikel dengan memperhatikan urutan logis dalam penyajian informasi dan merencanakan pembagian konten. Dan tahapan keempat sekaligus yang terakhir yaitu mengkomunikasikan temuan, analisis, dan argumen secara jelas dan koheren untuk kemudian melanjutkan ke tahap revisi dan penyempurnaan artikel. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan dari artikel ilmiah konseptual ini cukup singkat saja, yaitu adanya dilema yang muncul karena teori stakeholder dan teori shareholder ini tentunya mempengaruhi cara pandang perusahaan terhadap kepentingan bisnis, sehingga mereka atau perusahaan membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut atau mendalam untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Boleh dilanjut? Baik, untuk isu yang diangkat dalam artikel ini sendiri berkaitan dengan permasalahan akibat adanya perbedaan pendekatan antara teori stakeholder dan juga teori shareholder, di mana dalam konteks ini dilema muncul ketika perusahaan harus memilih pendekatan mana yang tepat dalam mengelola kepentingan bisnisnya sehingga dapat mencapai keberhasilan bisnis. Boleh dilanjut? Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini membahas paradigma teori stakeholder dan shareholder terhadap keberhasilan bisnis, sehingga bisa memberikan wawasan tentang pentingnya etika dan moral bisnis dalam mencapai keberhasilan bisnis jangka panjang. Bisa lanjut. Oke, kemudian landasan teori. Kemudian dalam artikel ilmiah konseptual ini mengacu pada literasi digital yang melibatkan berbagai sumber informasi termasuk jurnal ilmiah dan penelitian ilmiah sebelumnya. Beberapa sumber literasi digital yang relevan meliputi database akademik seperti Google Scholar, Jurnal Sinta, dan Science Direct yang menyediakan akses ke jurnal ilmiah terpercaya dan artikel penelitian di berbagai bidang studi. Lanjut. Oke, teori stakeholder versus teori shareholder. Teori stakeholder adalah teori yang mengemukakan bahwa perusahaan harus dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu bisnis. Sedangkan teori shareholder berfokus pada pemaksimalan keuntungan bagi pemegang saham. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah implementasi teori stakeholder pada perusahaan Shopee. Stakeholder teori menggarisbawahi pentingnya perusahaan dalam memperhatikan berbagai pemangku kepentingannya. Shopee sendiri berhasil menerapkan teori ini dengan fokus pada kepentingan stakeholdernya melalui investasi dalam pengembangan platform yang ramah pengguna. Selain itu, implementasi stakeholder dalam perusahaan Shopee ini melibatkan interaksi antara keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau dampak terhadap perusahaan. Salah satunya yang sudah disebutkan dalam PPT ini yaitu investor. Nah, selain itu juga beberapa contoh stakeholder yang terlibat dalam implementasi perusahaan Shopee ini mencakup pelanggan, penjual, karyawan, mitra logistik, serta pemerintah dan regulator. Nah, selanjutnya masuk ke dalam implementasi teori shareholder pada perusahaan Goto.
Shareholder teori menggarisbawahi bahwa tujuan utama perusahaan untuk meningkatkan nilai saham dan keuntungan bagi para pemegang saham tanpa memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya. Perusahaan Gojek dan Tokopedia ini berhasil menerapkan teori ini dengan menjalin kerjasama dengan membuat grup yang dinamai Goto. Nah, grup Goto ini bertujuan untuk memiliki pendapatan yang lebih besar demi meningkatkan pangsa pasar dan valuasi sahamnya. Perusahaan Goto ini mengadopsi teori shareholder yang berfokus pada pemenuhan kepentingan pemegang saham sebagai stakeholder utama. Implementasi teori ini memprioritaskan tujuan dan keuntungan pemegang saham dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh implementasi teori shareholder dapat terjadi dalam suatu perusahaan. Goto yaitu mekanisme nilai pemegang saham, dividen yang menguntungkan antara Gojek dan juga Tokopedia, transparansi dan pelaporan keuangan dari dua perusahaan tersebut, dan juga komunikasi dengan pemegang saham. Nah, selain itu penggunaan optimal sumber daya antara Gojek dan Tokopedia juga menjadi pengaruh besar dalam implementasi teori shareholder. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa baik Goto maupun Shopee mengakui pentingnya pemangku kepentingan dalam operasional perusahaan mereka. Goto secara aktif melibatkan pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan strategis dan mengimplementasi program-program sosial yang berdampak positif. Mereka juga memperhatikan tanggung jawab lingkungan dan berupaya mengurangi dampak negatif operasional mereka. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya, Goto dan Shopee memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam mengelola pemangku kepentingan dan pemegang saham. Goto lebih cenderung menggunakan teori stakeholder dengan memprioritaskan tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan. Sementara Shopee lebih cenderung menggunakan teori shareholder dengan fokus pada pertumbuhan bisnis dan keuntungan finansial. Namun keduanya menyadari pentingnya mempertimbangkan kepentingan yang beragam dalam upaya mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teori stakeholder dan teori shareholder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.